Di Indonesia, khususnya di daerah yang kaya kandungan emas merkuri atau raksa serta sianida, sangat umum digunakan sebagai bahan pengikat biji emas bagi para penambang emas tradisional. Raksa digunakan karena murah harganya, mudah didapat, dan mudah penggunaannya. Hanya dengan mencampurkan raksa dengan biji yang mengandung emas di tromel, maka dengan cepat emas akan terikat oleh raksa dan terpisah dari pasir. Pada saat pemisahan emas dari tromel, mereka dengan tangan telanjang memegang raksa untuk memisahkan emas yang mereka temukan. Bila emas telah terikat pada raksa, dengan segera mereka menaruhnya pada kain penapis dan memerasnya. Dari kegiatan pemisahan emas dengan menggunakan raksa, secara terus-menerus tanpa kita sadari, raksa telah masuk dalam tubuh kita melalui pori-pori kulit. Selain raksa, sianida juga digunakan untuk memisahkan emas. Sianida merupakan racun yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena dapat menyebabkan kematian seketika. Bahkan sianida dapat merusak tubuh kita dengan lebih cepat dibandingkan raksa. Raksa bisa masuk ke dalam tubuh melalui pencernaan. Bila kita sering memakan ikan sungai atau meminum air yang telah tercemar oleh raksa ikan, yang kita makan tersebut dengan sendirinya juga telah keracunan raksa. Proses pemasakan tidak akan menghilangkan kandungan raksa dalam tubuh ikan. Di sini terlihat pengaruh keracunan raksa pada percobaan dengan kucing yang memakan ikan yang tercemar raksa. Raksa juga bisa masuk ke dalam tubuh bila kita tanpa sengaja menghirup uap raksa. Bila dalam jangka waktu yang lama kita menggunakan raksa atau memakan makanan yang telah tercemar raksa, tubuh kita akan sakit dengan gejala awal seperti tremor, kelelahan, radang atau bisul di mulut, gusi berdarah, kram otot pada kaki, dan lengan hingga emosi yang tidak stabil. Keracunan raksa lebih lanjut dapat terlihat dengan sakit di dada, sakit kepala, diare, lemah jantung, dan kerusakan sistem syaraf pusat di otak. Bukti nyata akibat keracunan raksa dalam jangka waktu lama adalah tragedi Minamata di Jepang. Tragedi ini memakan korban lebih dari 10.000 orang. Penyebab terjadinya penyakit yang mengenai sebagian besar penduduk di Teluk Minamata dan Niigata, Jepang ini ternyata karena mereka mengkonsumsi ikan dari Teluk Minamata yang tercemar oleh limbah pabrik berupa metil merkuri dan senyawa raksa lainnya selama lebih kurang 50 tahun. Tragedi yang sangat menyedihkan ini kemudian dikenal sebagai penyakit Minamata. Penyakit Minamata atau keracunan raksa dalam tingkat yang sudah parah tampak dari gerakan tubuh yang gemetar tak terkendali, ketidakmampuan untuk berjalan, sulit untuk menelan, sukar mengingat, tuli yang kesemuanya disebabkan oleh kerusakan pada jaringan otak. Bila otak kita sudah rusak secara menetap, lambat laun bisa berakibat kematian. Keracunan raksa pada ibu yang sedang mengandung akan mengakibatkan bayi dalam kandungan pun ikut terkena. Akibatnya, perkembangan dan pembentukan jaringan otak janin terhambat, sehingga bayi akan lahir cacat. Anak-anak yang telah terbiasa tinggal di dekat lokasi pemurnian emas dapat pula terkena penyakit ini. Gejala pada anak-anak akan tampak dari ketidakmampuannya berjalan dan belajar. Keracunan raksa dan sianida dapat dicegah jika kita menggunakan raksa dan sianida secara hati-hati. Misalnya,
Ketika kita menggunakan raksa dan sianida untuk mendapatkan emas, sebaiknya kita menggunakan sarung tangan yang terbuat dari latex. Bila ternyata raksa dan sianida terkena kulit kita, segeralah untuk mencuci bagian yang terkena dengan sabun dan air hangat hingga bersih. Selain membersihkan diri setelah bekerja, kita juga harus mencuci dengan bersih pakaian yang kita pakai saat bekerja dan menyimpannya kembali di tempat terpisah. Apalagi bagi pekerja pada tambang emas yang kemungkinan besar dapat terkena raksa dan sianida secara langsung, ketinggalan raksa dan sianida yang kita gunakan sebaiknya disimpan dalam tempat yang terlindung dan diberi tanda serta dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Akibat keracunan sianida dapat kita rasakan seketika, sedangkan akibat keracunan raksa mungkin tidak kita lihat hari ini. Namun, keracunan raksa pada tubuh kita akan berpengaruh pada keselamatan jiwa kita dan anak-anak kita di masa yang akan datang. Pergunakanlah raksa dan sianida dengan baik dan tepat, sehingga manfaat raksa dan sianida tetap kita rasakan.